Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu di sana. Untuk pertemuan minggu ini kita masih membahas tentang teori sampling yang temanya membahas tentang kuesioner. Nah, kuesioner ini nanti dipakai untuk salah satunya tools atau alat dalam tugas proyek kalian untuk mendapatkan data primer seperti itu. Nah, kuesioner itu apa? Itu adalah daftar pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Teman-teman mungkin udah paham gitu ya tentang kuesioner itu sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disusun gitu ya dengan sedemikian rupa gitu ya untuk fungsinya pengumpulan data gitu ya. Jadi tujuannya untuk mengumpulkan data melalui survei. Nah, survei ini dalam artian kita mencari data gitu ya. Kita mencari terhadap responden kemudian kita kumpulkan gitu ya. Nah, survei di sini bisa bentuknya langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Jadi teman-teman ada dua jenis. Kalian bisa langsung ketemu dengan respondennya ataupun tidak langsung ketemu dengan respondennya. Atau juga penjelasan lain itu adalah suatu alat penelitian yang berupa formulir untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari jawaban responden. Jadi kuesioner itu suatu alat bantu eh, suatu suatu peneliti gitu ya, penelitian dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti itu. Nah, ciri-ciri kuesioner itu yang pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang dibentuk gitu ya, atau yang dibuat di dalam list pertanyaan-pertanyaan gitu ya, atau dalam formulirnya. Nah, nanti ada bentuknya pertanyaan tertutup ataupun pertanyaan terbuka, atau bisa keduanya gitu ya. Jadi pertanyaan tertutup itu pertanyaan-pertanyaan yang dibuat gitu ya, yang telah diberikan pilihan jawabannya. Seperti itu. Misalkan eh, apa jenis kelamin Anda? Nah, si desainer formnya atau si pembuat formnya itu nanti akan memberikan pilihan. Pilihannya laki-laki atau perempuan. Nah, kita tinggal memilih dua itu. Itu pertanyaan tertutup. Nah, kalau pertanyaan terbuka itu adalah suatu pertanyaan yang jawabannya eh, dibebaskan terhadap pemahaman si responden terhadap pertanyaan kita. Jadi misalkan pertanyaannya gini, apa pendapat Anda tentang STT terpadu Nurul Fikri gitu ya. Nah, responden pasti akan menjawab apapun yang dia pikirkan, apa yang dia pendapatkan terhadap STT Nurul Fikri gitu ya. Apapun gitu ya. Jadi dia akan menulis banyak. Nah, yang hal mencolok dari kedua jenis pertanyaan ini adalah kalau tertutup itu biasanya jawabannya sudah ditentukan atau bentuknya list. Nah, sedangkan untuk pertanyaan terbuka itu hanya essay. Jadi kolom jawabannya aja yang disediakan, tapi jawabannya tidak ditentukan sehingga responden bebas mau menjawab apa saja. Terus ya, ciri keduanya pasti ada kolom jawaban, bentuk isian langsung atau pilihan. Metode yang digunakan banyak sekali gitu ya. Nah, untuk saat ini mungkin eh, bisa dimanfaatkan gitu ya bantuan komputer dan internet untuk mengoptimalisasi gitu ya dari percepatan data yang kita bisa terima. Itu bisa bantuan Google Form, Typeform, dan aplikasi-aplikasi formulir online lainnya gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan oleh peneliti saat ini untuk mendapatkan data yang banyak gitu. Karena memang kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa untuk terjun langsung gitu ya. Terjun langsung ketemu orang untuk mengisi kuesioner kita gitu ya. Saya masih ingat dulu saat awal-awal kuliah gitu ya, banyak sekali orang yang menghentikan saya ketika saya berjalan untuk minta bantuan mengisi formulir gitu ya. Saya dikasihkan secari kertas, kemudian saya suruh isi beberapa pertanyaan dari kertas tersebut gitu. Ataupun kalau kita ikut seminar offline, kita dulu ketika kita ikut seminar, di akhir seminar kita pasti diberikan suatu kertas. Nah, suatu kertas itu berisi tentang form. Biasanya form kepuasan atau form terhadap seminar tersebut, pelaksanaan tersebut. Contohnya misalkan bagaimana pendapat Anda dengan seminar ini, apakah ada yang kurang, bagaimana tingkat pembicara gitu. Nanti ada pilihan gitu ya. Setuju tidak setuju, bagus tidak bagus dan lain sebagainya.
seperti itu. Nah ini yang bisa dioptimalkan oleh teman-teman juga untuk nanti mengumpulkan data untuk tugas proyeknya seperti itu. Nah ini adalah gambaran besar dari kuesioner gitu ya. Jadi membuat kuesioner itu cukup susah gitu ya. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan itu harus valid dan reliable. Jadi nanti ketika teman-teman udah mencari datanya, nanti di tes dulu, tes validitas dan tes reliabilitas. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita anggap valid dan anggap reliable. Terus juga harus mengikuti dari perkembangan penelitian yang ada saat ini, gitu ya, dengan standar atau kasus pembuatan kuesioner yang benar dan baik, gitu. Dan juga pertanyaan-pertanyaan atau item-item yang disampaikan oleh teman-teman itu harus sesuai logika gitu ya dan cukup jelas untuk dapat disampaikan. Kalau tidak jelas pastinya akan menimbulkan multi persepsi atau multi tafsir dari si responden gitu ya. Jadi pertanyaan yang dibuat dalam question itu harus jelas, tidak ambigu, tidak menggantung, tidak membingungkan gitu. Nah tahapannya apa? Tahapannya secara garis besar tuh di sini ada 3. Initial planning, terus dia mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik gitu ya. Terus finalisasi seperti itu. Nah di sini untuk awalan gitu ya, perencanaan awal itu adalah menentukan masalah gitu ya. Terus list dari konsep pengukurannya gitu ya. Terus juga formulate statistic analysis plan gitu ya, menentukan apa metode analisisnya gitu, menentukan literatur, terus membuat draft kuesioner gitu ya, atau membuat draft pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah untuk nanti pengembangannya itu nanti ada goals gitu ya. Goals itu kita membuat gitu ya pertanyaan-pertanyaan singkat gitu ya. Jadi pertanyaan singkat itu kita prioritaskan gitu untuk dibuat. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang panjang gitu ya, karena tujuannya semakin panjang pertanyaan, semakin besar peluang untuk responden multi persepsi gitu ya terhadap pertanyaan tersebut. Jadi usahakan sesingkat mungkin, sejelas mungkin. Nah, kemudian refine the remaining question. Jadi kita kita pilih gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang telah ada gitu ya. Nah, kemudian kita hindari multi persepsi gitu ya. Untuk misalkan contohnya ada double barrel question gitu ya. Jadi ada dan atau gitu ya. Jadi ada dua pertanyaan ada dua pertanyaan dalam satu item gitu ya. Terus ada asumsi tersembunyi gitu ya, memunculkan asumsi tersembunyi. Kemudian question and ensure option don't match. Nah itu kenapa? Karena ada hidden asumsi itu. Jadi atau asumsi ganda yang didapatkan oleh responden. Jadi ditanya apa, jawabannya apa. Nah itu akhirnya jadi kesalahan gitu ya dalam kuesioner itu. Terus juga ada fiksasi, itu ada formatting, mode of administration, menggunakan software atau uh, hal-hal lain yang dilakukan gitu. Nah ini gambaran besar dari pembuatan kuesioner. Jadi sebenarnya kuesioner itu mudah. Jadi emang tools yang sangat mudah, semua orang bisa. Tapi yang membuatnya menjadi kompleks adalah bagaimana kita bisa membuat pertanyaan yang sesuai, yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap responden yang akan mengisinya, dan juga hasil atau jawaban responden itu sesuai yang kita harapkan gitu ya, tidak melenceng jauh gitu. Apalagi sekarang kalau kita bantuan Google Form atau platform lain, itu akan lebih mungkin uh, memperbesar multitafsir. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bertanya kepada kita gitu kan. Jadi mereka hanya tinggal mengisi. Nah kita harus mengantisipasi itu gitu sehingga sampel yang kita ambil cukup dan jawaban yang mereka isi itu juga dapat kita gunakan. Karena resikonya ya bisa nggak valid gitu ya. Jadi kalau nggak valid bisa jadi pertanyaannya yang nggak valid atau satu kuesioner yang nggak valid gitu ya.
Jadi kalau satu kuesioner nggak valid, berarti kita bisa mengambil data lagi gitu ya. Tapi kalau seluruh kuesioner tidak valid, berarti kita membuat ulang dari kuesioner itu atau kita revisi kuesioner tersebut sehingga kita tidak sehingga hasil yang nanti keluar juga valid gitu. Nah, keunggulan dari menggunakan kuesioner itu kita bisa mencapai sejumlah besar responden. Jadi responden yang bisa kita gapai itu sangat bisa banyak, potensi bisa banyak gitu ya. Jadi apalagi sekarang dengan bantuan online, bantuan komputer, itu penyebaran bisa sangat masif gitu ya. Tergantung metode kita penyebarannya gitu ya. Jadi misalkan kita datanya butuh 100 karena kita menggunakan Google Form yang berbasis online, mungkin akan melonjak menjadi 150 atau 200. Nah, itu bagaimana? Itu bagus gitu ya. Tapi kita nanti kan akan refining gitu ya. Kita akan pilih mana jawaban-jawaban yang bisa kita olah. Nah, itu asumsi errornya juga pasti akan tinggi gitu ya. Akan tinggi sehingga kita butuh memilih-milih gitu ya jawaban yang memang sesuai sama yang kita butuhkan. Nah, tapi memilihnya per responden bukan per pertanyaan gitu ya. Jadi jika satu responden itu oke, valid semua, jawabannya benar sesuai kaidah, kita bisa ambil gitu ya. Jadi diharapkan dari lonjakan responden yang mengisi itu dapat menutup error yang terjadi gitu ya. Contoh misalnya errornya 10% gitu ya atau 10-15% lah ya. Berarti kan dari 150 gitu ada kurang lebih 20-an yang error gitu ya. Nah, 20 berarti masih ada kurang lebih 130 yang valid. Nah, itu masih bisa kita manfaatkan untuk pengolahan. Terus jawaban bisa dianalisis secara mudah dan bersifat kuantitatif. Nah, karena memang jawaban dari kuesioner itu kan cenderung kuantitatif gitu ya, sehingga bisa dianalisis dengan mudah dengan bantuan statistik deskriptif gitu ya, untuk dapat menampilkan isi dari kuesioner tersebut. Nah, sedangkan kelemahannya itu adalah jadi kita hanya bisa melihat masalah terbatas. Ini disebabkan karena responden dibatasi dalam menjawab pertanyaan. Jadi responden itu karena ada di pilihan gitu ya, dia sebenarnya tidak ada pilihan yang ingin dia pilih dari pilihan-pilihan yang kita kasih, tapi karena ini wajib diisi gitu ya, ya udah akhirnya dia memilih yang mendekati jawaban dia gitu ya. Nah, itu menyebabkan uh, itu kelemahan kuesioner gitu. Nah, yang kedua, jadi bisa ada kemungkinan responden tidak paham atau mengartikannya berbeda dari yang kita mau gitu ya. Misalkan kita buat pertanyaan, terus juga responden bingung nih apa jawabnya gitu ya, sehingga bisa jadi ntar dia ngasal gitu ya, jawabannya ya udah deh yang penting isi gitu ya, atau dia multitafsir gitu. Jadi yang dimaksud apa, dia ngertinya apa, sehingga jawaban yang dia isi tidak sesuai dengan eh, harapan kita gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti akan ada namanya missing data. Jadi ada data-data yang kita asumsikan bahwa data itu terdapat miss gitu, karena kalau dalam kuesioner itu banyak responden gitu ya yang belum teredukasi gitu ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Nah, oleh karena itu manfaatkan penjelasan gitu, penjelasan dalam pembuatan kuesioner. Jangan tiba-tiba kalian mengirim kuesioner terus habis itu kalian langsung nanya pertanyaan gitu ya. Nah, di dalam form itu ada pendahuluan gitu ya. Jadi pendahuluan itu kalian manfaatkan untuk menjelaskan apa maksud dari pembuatan kuesioner ini gitu ya. Untuk mengambil data apa yang kalian mau teliti gitu ya. Jelaskan saja di situ sehingga orang bisa membaca itu gitu. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kuesioner itu, jadi penomoran itu sesuai pertanyaan gitu ya. Itu sudah pasti. Terus kalau ada halaman lebih dari satu, maka disesuaikan. Nah, tadi jika ada instruksi atau ada penjelasan, maka tandai dengan huruf tebal gitu. Apalagi itu sangat penting karena tujuannya agar menarik perhatian orang, agar sebelum dia mengisi dia akan membaca dulu instruksi tersebut gitu, agar tidak terjadi kesalahan dalam menjawab. Biasanya pengelompokan pertanyaan berdasarkan topik-topik gitu ya. Jadi topik-topik, karena kalau kuesioner itu kan kita mengambil data
sekalian gitu ya. Misalkan kita mau ngambil data tentang nilai, terus juga tentang misalkan nilai, terus juga misalkan prestasi gitu ya, atau banyak hal lah gitu ya. Nah, kita akan satu-satu dulu membahasnya gitu tentang nilai gitu ya. Kita misalkan nanya pendapat dulu, bagaimana kuliah Anda gitu ya. Terus nanti berapa IPK Anda gitu ya. Apa mata kuliah yang Anda sukai gitu ya. Bagaimana metode belajar Anda dan lain-lain gitu ya untuk memancing responden menjawab gitu ya. Tapi yang pasti disesuaikan gitu ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga responden tidak bosan gitu ya. Tapi sebenarnya jujur saya kalau dulu mengisi kuesioner itu akan bosen kalau pertanyaannya panjang memang gitu ya. Terus juga kemudian kalau pertanyaan itu mengharuskan menjawab yang berat gitu ya. Jadi kalian bisa mencari cara bagaimana responden itu mengisi form tidak bosen gitu. Nah, selanjutnya usahakan tidak meletakkan pertanyaan penting di akhir pertanyaan. Jadi dari rangkaian pertanyaan itu pasti ada pertanyaan yang sangat urgent yang kita bisa gunakan untuk data kita gitu ya. Nah, itu jangan taruh di akhir, taruh di tengah itu minimal. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, responden itu akan cepat bosan jika mengisi pertanyaan yang banyak. Itu oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan penting diletakkan di tengah gitu ya. Atau setelah beberapa pertanyaan dari awal gitu ya. Terus yang terakhir, kita bisa menggunakan metode KISS, keep it short and simple. Jadi tetap kita menganut kaidah pertanyaan itu jangan panjang-panjang dan yang simple, artinya yang mudah dipahami oleh orang lain. Berarti penggunaan bahasanya pun harus sesuai dengan yang dimengerti oleh orang lain, seperti itu. Tahap perancangan kuesioner itu ada 5. Ya, jadi pertama adalah mendefinisikan tujuan dari survei. Jadi di sini teman-teman harus mendefinisikan dulu nih apa maksud kalian membuat survei ini gitu ya. Karena ini penting gitu ya. Karena kalau tidak dibuat tujuannya atau kalian belum menentukan tujuannya, maka akan menjadi pemborosan gitu ya. Pemborosan di kalian dan pemborosan di responden gitu ya. Jadi responden buang-buang waktu dalam mengisinya dan kalian membuang-buang waktu serta materi gitu ya. Entah uang atau apa lain-lain gitu ya. Karena hasilnya nanti akan tidak terarah gitu ya. Jadi fungsi dari mendefinisikan tujuan itu untuk kita membuat kuesioner lebih terarah gitu ya. Maksudnya apa gitu dan lain sebagainya. Kemudian kita tentukan kelompok sampelnya. Nah, kita pakai sampel berapa gitu ya. Jadi ini relatif gitu tergantung sama kelompok populasinya yang kita tentukan gitu. Kalau misalkan Nurul Fikri, Nurul Fikri gitu, mungkin kita harus butuh banyak sampelnya gitu. Jika tidak, misalkan satu angkatan 2020 gitu ya, mungkin kita bisa menggunakan lebih sedikit gitu. Terus yang ketiga menulis kuesioner. Setelah kita tahu kelompok sampelnya gitu ya, jadi kelompok sampelnya juga termasuk profil sampel gitu ya. Jadi kita mau sampel yang kayak gimana nih? Misalkan yang tingkat 1 gitu ya. Terus yang ngekos atau yang memang sambil bekerja. Nah, itu kan kelompok sampelnya gitu. Kita bisa definisikan di situ. Kemudian menuliskan pertanyaan kuesionernya. Nah, itu kita susun sedemikian rupa sehingga nanti kita sebar gitu ya untuk nanti diisi oleh sampel atau sampel yang atau responden yang sudah kita tentukan tadi. Nah, terus yang keempat adalah mengolah kuesioner. Di sini kita bisa mengolah menggunakan bisa software gitu ya atau manual seperti itu. Nah, yang terakhir menginterpretasikan hasil. Nah, kita lihat nanti hasil pengolahannya itu bagaimana terhadap hasil analisanya gitu ya. Oke, itu 5 tahap perancangan dari kuesioner. Ini dia tadi kuesioner. Nah, format pertanyaan itu tadi saya bilang ada 2 ya. Jadi ada tertutup dan terbuka. Jadi kalau tertutup itu udah ada jawaban, alternatif jawaban atau pilihan jawabannya. Sedangkan yang terbuka, responden diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya dengan kalimat sendiri. Nah, ini pengalaman saya tuh rada susah untuk membuat pertanyaan terbuka yang memicu responden untuk mengekspresikan pendapat secara bebas
gitu ya, secara detail gitu ya. Karena biasanya mereka hanya menjawab singkat-singkat juga gitu ya. Nah, tapi yang diharapkan ini bisa lebih dalam mengetahui datanya gitu, atau mengetahui sumber data yaitu responden gitu dengan pertanyaan terbuka. Memang lebih efektif kalau dia bentuknya wawancara gitu ya, tapi jika tidak memungkinkan tetap kita manfaatkan kuesioner gitu. Keunggulannya dari pertanyaan tertutup itu praktis dan cepat, bisa dianalisis secara kuantitatif itu karena biasanya bentuknya angka gitu ya. Terus keunggulan pertanyaan terbuka mengizinkan responden mengemukakan pendapat secara bebas. Jadi yang tadi saya bilang, responden dibebaskan menjawab apapun. Nah, kita tidak boleh menginterupsi kecuali dia bertanya gitu ya. Kecuali dia bertanya, maka kita boleh menjelaskan kebingungannya gitu ya. Tetapi jika dia sudah tidak bingung ya tidak perlu dijelaskan. Nah, terus juga kita tidak boleh menggiring dari opini mereka gitu, sehingga apa yang kita harapkan berpengaruh ke mereka gitu. Biarkan mereka dulu aja menjawab apa yang mereka mau jawab. Kemudian yang kedua bisa digunakan untuk kasus yang membutuhkan penjabaran jawaban gitu ya. Ini eksplorasi dari responden gitu ya. Jadi jenis pertanyaan tertutup itu bisa respon langsung gitu ya. Contohnya usia Anda berapa, bisa jawab 25, 23, 21 dan lain-lain. Terus jenis kedua checklist, jenis pelatihan apa yang Anda sukai. Nah, kita bisa cek yang kita sukai apa, bisa lebih dari satu. Terus juga adjective atau adverbial responses, ini kita mau lihat gitu ya seberapa, ya sama seperti tadi tapi ini pilihan gitu ya. Kalau dia pernah ikut pelatihan keuangan nggak, berapa kali gitu dalam setahun ini gitu. Jadi tinggal di checklist saja. Ini kita bisa berikan tanda checklist atau apapun gitu ya. Misalkan ada pertanyaan, menurut Anda seberapa efektif hasil pelatihan yang telah Anda ikuti gitu ya. Nah, kita bisa tadi kasih checklist gitu ya. 1 itu tidak efektif, 5 efektif gitu. Jadi bisa kita rentangkan gitu ya. Kita bisa perkirakan jawaban 2, 3, 4 itu apa. Ranking scale gitu. Jadi kita bisa ranking. Jadi dari yang terpenting sampai yang tidak terpenting gitu ya. Scale for measuring attitude atau biasa digunakan skala Likert gitu ya. Jadi pertanyaannya biasanya setuju tidak setuju, suka atau tidak suka dan lain-lain. Di sini apakah Anda setuju jika pada kegiatan training juga diberikan unsur hiburan gitu ya. Nah, kita bisa checklist yang kita suka gitu ya. Misalkan kita maunya yang fokus aja materi, berarti tidak setuju gitu ya. Atau kita suka banget hiburan biar nggak boring gitu ya, biar nggak bosen gitu ya. Jadi gunakan sangat setuju dan lain-lain gitu ya. Tergantung persepsi kita menjawabnya kan. Untuk pertanyaan terbuka, jenis pertanyaan terbuka itu bentuknya adalah pertanyaan bebas gitu ya, free text form. Jadi kita hanya memberikan satu pertanyaan, kemudian kita kasih kolom yang cukup panjang. Ingat ya, cukup panjang. Jangan kasih kolom pendek. Kenapa? Itu akan menggiring responden untuk menjawab singkat gitu ya. Jadi kita ini hanya contoh aja karena tidak muat ya. Jadi bisa kalian berikan 3 baris sampai 5 baris kolomnya gitu. Pertanyaannya pertanyaan yang bisa dieksplor gitu ya. Contohnya, apa yang mendorong Anda ikut dalam pelatihan kepemimpinan gitu ya. Jadi dia akan menjawab, yang mendorong saya karena saya ingin belajar kepemimpinan dan juga saya ingin menambah wawasan bla 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 bla. Itu sehingga panjang tuh nanti jawabannya. Nah, dari situ nanti kita highlight beberapa poin-poin dari jawabannya gitu. Nah, hal-hal yang perlu dihindari adalah pertama, hindari 2 pertanyaan sekaligus dalam satu kalimat gitu ya. Jadi yang tadi ya, penggunaan kata dan satu lagi atau gitu ya. Jadi itu kan ada 2 kalimat. Nah, dia bingung mau jawab yang mana dulu nih. Kayak sekarang, apakah Anda tertarik untuk mengikuti pelatihan komunikasi di tempat kerja dan teamwork gitu ya. Nah, mungkin kalau dia suka dua-duanya gampang gitu ya. Tetapi kan orang menjawab itu kan pasti punya kesukaan yang dominan gitu ya. Dia hanya suka teamwork tapi nggak suka pelatihan komunikasi gitu ya. Karena uangnya mungkin terbatas. Nah, ini gimana jawabnya gitu ya. Karena ini ada 2, dia bingung gitu ya. Nah, ini dihindari gitu ya. Atau mungkin eh, kita pisah gitu ya dari 2 pertanyaan ini. Nah, yang kedua, hindari pertanyaan tidak jelas.
Jadi pertanyaan-pertanyaan yang rada sulit untuk didefinisikan gitu ya, gitu kita artikan. Kayak contohnya, apakah Anda sering menyapa teman di kantor Anda? Gitu ya. Jadi pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan gitu ya. Kenapa? Karena ini tidak akan mengasur ke dalam data yang kita gunakan nanti gitu ya. Terus hindari penyingkatan istilah gitu ya. Jadi contohnya ada HRD, CEO, PR, dan lain-lain. Nah, gunakan kalimat lengkapnya. Nah, kalau memang mau menggunakan kalimat singkat, kita gunakan dulu kalimat panjangnya, misalkan PR, Public Relation, gitu ya. Kemudian kurung buka, PR, kurung tutup. Nah, selanjutnya boleh kita menggunakan kata PR atau Public Relation atau yang nanti akan disebut berikutnya sebagai PR, gitu ya. Jadi ada kata keterangannya, PR itu apa, gitu ya. Jadi biar orang tahu PR itu apa. Kalau orang yang memang sudah tahu ya bagus gitu, tapi kalau orang yang nggak tahu, apalagi responden kalian adalah contoh ibu rumah tangga gitu ya, mereka nggak tahu gitu CEO PR, mereka tahu artinya tapi kepanjangannya kan nggak tahu gitu ya, seperti itu. Terus hindari leading question, jadi kita nggak boleh menggiring pertanyaan tertentu terhadap responden gitu ya. Contohnya, apakah kerjasama yang buruk di tempat kerja membuat kinerja Anda menurun gitu ya. Jadi sini ada dua hal yang menggiring orang itu akan menjawab iya gitu ya. Pertama, kerjasama yang buruk gitu ya. Kemudian membuat kinerja Anda menurun gitu ya. Jadi ini akan menjadi oh iya iya sih memang kerjasama yang buruk akan membuat kinerja yang menurun gitu. Tapi itu kan belum tentu ya. Jadi ada beberapa kasus gitu ya, perusahaan yang kerjasamanya buruk tapi kinerjanya biasa-biasa aja gitu ya. Ya mungkin karena kerjasama ini tidak berpengaruh gitu ya terhadap kinerja perusahaannya gitu atau kinerja orang tersebut gitu ya. Jadi dia sangat motivate gitu ya, sangat bermotivasi tinggi ya. Terus menghindari membuat pertanyaan yang terlalu panjang gitu ya, karena akan membosankan untuk orang membaca itu. Terus 6, hindari kesalahan dalam penulisan typographical. Nah, itu yang tadi saya beberapa perbaiki ya. Jadi typo itu usahakan eh, di tidak terjadi lah gitu. Kalau bisa dicek dulu sebelum dipublish ke orang lain gitu ya. Sehingga orang akan apa namanya? Tidak akan berpersepsi tidak baik terhadap kuesioner kita. Terus juga hindari pilihan jawaban tidak mutual eksklusif. Jadi seperti ini. Jadi ini agak membingungkan gitu ya. Berapa usia Anda saat ini? Nah, usia saya 20. Nah, berarti saya jawabnya yang atas atau yang bawah nih gitu. Jadi ada dua ada perilisan di sini. Nah, ya teman-teman bisa diperjelas gitu. Misalkan 16,6 misalkan lebih dari 16 sampai kurang dari 20 gitu ya. Berarti kan itu jelas. Berarti kan range-nya itu adalah lebih dari sama dengan 16, berarti dari 16, 17, 18, 19. Berarti kalau 20 di mana? 20 ya masuknya ke bawahnya gitu ya. Seperti itu ya. Analisa bisa menggunakan eh, eh, metode analisis sederhana gitu ya, contohnya rata-rata dan lain-lain. Terus gunakan analisis persentase jika diperlukan tampilan data secara grafis, jika perlu gunakan tabel penyajian data atau distribusi frekuensi gitu ya. Jadi uh, banyak sekali analisis data kuesioner yang bisa digunakan gitu ya untuk dapat menjamin informasi yang didapatkan optimal dapat disampaikan seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu dulu pembahasan apa namanya kuesioner gitu ya. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup dan eh, sekali lagi saya minta tolong eh, tugas dan absen itu berbeda ya. Jadi teman-teman tolong isi tugasnya di kolom tugas dan absennya di form absen sih karena saya akan merekap dari form absen tersebut. Tetapi jangan bersedih jika memang absennya terlupa, nggak masalah karena memang prosentasenya kecil gitu ya, hanya 5% gitu ya, hanya 5%. Ya teman-teman tidak harus terfokus kepada absen gitu ya, tetap fokus pada tugas dan project gitu karena itu yang terbesar. Oke ya, salam, sampai jumpa di lain waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.